Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul atau Usul fil Bid'ah was Sunani. Kita masih membahas tentang perbedaan antara bid'ah dengan masalih al-mursalah, al-masalih al-mursalah. Dan sekarang kita masuki contoh yang kedua. Contoh pertama apa? Tentang pembukuan Al-Quran. Yang kedua, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, ittifaqu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala haddi syaribil khamri thamanin. Kesepakatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum orang yang minum khamr 80 apa? Miliar, cambukan. Jadi hukuman denda, hukuman harta itu sebenarnya memang dalam Islam tidak ada dalil ya secara khusus, cuma nanti ada ijtihad ya, ada ijtihad ulama membolehkan sebagian hukuman menggunakan harta. Tapi itu sangat langka, ya, sangat jarang. Wa innama mustanaduhum fi dzalika ar-ruju' ilal masalih. Kenapa mereka menetapkan hukuman orang yang minum khamr 80 kali cambukan? Rujukannya adalah kembali kepada masalih, maslahat, kebaikan. Pakai akal. Jadi masalih itu pakai akal. Tapi dipertimbangkan juga dengan dalil. Tapi secara nas tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menetapkan bahwa peminum khamr 80 cambuk. Tidak ada. Maka ini kalau secara bahasa iya bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Ya. Nggak diajarkan oleh hadis, Quran hadis nggak ada secara bahasa. Tapi secara istilah tidak. Kenapa? Karena dia masih ada sandarannya dari syariat, yaitu apa? Masalih, kemaslahatan. Intinya masalih mursalah adalah perkara yang sejalan dengan maqasidus syariah. Ya. Jadi dobit patokan sesuatu dikatakan masalih mursalah adalah ketika sesuatu itu masih memiliki atau memiliki sandaran kepada maqasidus syariah, tujuan syariat. Sejalan dengan tujuan syariat, sejalan dengan visi dan misi syariat, gitulah bahasa kerennya gitu. Jadi enggak bertentangan dengan visi dan misi syariat. Adapun bid'ah nabrak visi dan misi syariat. Ya, jadi itu bedanya di situ. Walam yakun fihi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddun muqarrarun. Tidak ada dalam minum khamr ini di masa Rasulullah hukuman yang ditetapkan. Tidak ada. Wa inama jaral zajar fihi majrut ta'zir, tapi diberlakukan pada masalah khamr ini adalah sesuai dengan ta'zir. Ta'zir itu artinya hukuman yang di bawah had, tergantung kebijakan hakim. Walamman tahal amr ila Abi Bakar, kemudian perkara ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau menetapkan orang yang minum khamr dengan cara pandang beliau 40 cambukan. Abu Bakar menetapkan berapa? 40 cambukan. Jadi takzir itu memang hukuman di bawah had. Dan had yang paling minimal adalah berapa?
Had itu hukuman yang ditetapkan secara syar'i. Berapa paling minimal hukuman secara syar'i? Ketahuan nggak pernah belajar fikih. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun rata-rata kurang belajar fikih. Coba antum lihat kajian di mana-mana, jarang fikih ya. Jarang. Kajiannya itu akidah, tauhid, akhlak, sirah, manhaj. Fikih jarang. Fikih ini juga sangat penting sebenarnya ya. Kalau secara umum ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, tiga hal. Wajib ain artinya setiap muslim dan muslimah. Tiga, apa itu? Akidah, fikih, sama muharramat. Itu semua orang harus tahu. Akidah, fikih, sama apa? Muharramat. Akidah berkaitan dengan hati dan cabangnya, ya. Cabangnya ke badan juga. Dan fikih berkaitan dengan badan, berupa ibadah, muamalah, ya, dan lain sebagainya. Perkara hukum rumah tangga. Banyak kaum muslimin nggak ngerti hukum rumah tangga. Nggak ngerti seluk-beluk bagaimana aturan Allah dalam berumah tangga, tapi berani berumah tangga. Nekat itu namanya. Harusnya belajar dulu. Harusnya. Tapi kalau belajar dulu nanti nggak lulus-lulus, nggak nikah-nikah pula. Soalnya nggak paham-paham, umur udah 30, kapan nikahnya Ustadz? Nikah dulu aja. Ya udah, nikah dulu. Tapi sambil belajar. Nah ini banyak nggak dikaji ya. Ahkam. Kemudian yang ketiga muharramat. Muharramat itu apa? Segala yang dilarang oleh Allah. Itu fardu ain. Setiap muslim harus tahu apa yang dilarang Allah. Dari yang paling tinggi kekufuran, kemudian di bawahnya kebid'ahan, dan kita bahas bid'ah ini. Ini grogi gara-gara disoting. Kebid'ahan. Kemudian apa? Maksiat. 3 itu. Perkara yang Allah haramkan itu ada 3. Jadi sedikit, gampang atau sulit? 3 itu gampang. 2 yang malah sulit. Mau pilih A atau B gitu. 1 atau 2 itu susah. Kalau 3 gampang. Artinya nggak banyak, nggak sampai 3.000 gitu. Cuma 3 gampang. Cuma 3 ini ada cabangnya. Nah itu yang agak rumit jadinya. 3 saja yang dilarang Allah. Kufur, bid'ah, maksiat. Kufur itu apa? Ada 2 kufur. Nah mulai cabang-cabangnya lihat. Kufur ada 2, ada kufur asli pakai shot ya. Jadi antum sering bilang asli. Ini asli apa palsu? Nah asli itu bahasa Arab, bahasa Indonesia palsu. Asli bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia palsu. Asli, kufur asli. Satu lagi kufur riddah. Bid'ah juga ada 2. Bid'ah mukaffirah, bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan kekafiran sama bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Maksiat juga ada 2. Kabair sama sogoir. Kabair itu dosa-dosa besar, sogoir dosa-dosa kecil. Berapa jadinya semua? 6. Nah, cabangnya lagi. Jadi masih bercabang. Kufur yang asli tadi masih punya cabang, ranting berarti. Habis batang, cabang, ranting. Rantingnya ada 4. Ada ateisme. Keyakinan, pemahaman tidak ada Tuhan. Kufur atau iman itu? Kufur. Orang yang meyakini nggak ada Tuhan, hukumnya orangnya apa? Orangnya disebut kafir. Bukan non muslim. Apa? Kafir. Jelas ya? Kafir. Non muslim bahasa Indonesia, kafir bahasa Arab, bahasa Al-Quran.
Nggak ada di Quran non muslim, nggak ada. Qul ya ayyuhal non muslim, nggak ada. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Apalagi qul ya ayyuhal muwattinun gitu, nggak ada. Warga negara. Jangan bilang kafir, mereka tuh warga negara. Ya siapa yang bilang bukan warga negara? Iya warga negara tapi kafir. Kan gitu. Harus jelas. Untuk membedakan, ya, untuk membedakan. Orang beriman itu cirinya beriman pada Allah, kepada Rasulullah dan seterusnya. Itu berarti iman. Yang nggak beriman begitu namanya kafir. Cuma nama aja kok repot. Tersinggung ya jangan, kalau tersinggung ya jangan kafir, makanya masuk Islam biar nggak tersinggung. Justru yang tersinggung orang Islam tuh anehnya situ. Itulah orang-orang munafik. Ya, orang Islam yang bela orang kafir nyerang orang Islam. Itu munafik namanya. Jadi apa? Ateisme. Kemudian yang kedua panteisme. Panteisme, ini suka di pantai, enggak. Atau juga biasa disebut politeisme. Orang yang meyakini banyak Tuhan. Tuhannya banyak, Tuhan itu semua. Tuhan semua. Ya, saking banyaknya jadi hantu. Itu Tuhan yang banyak sering disebut dewa, ya. Dewa matahari, dewa bumi, dewa langit, dewa tanah, dewa api, dewa air, dewa macam-macam dewa. Itu namanya politeisme atau panteisme. Itu kafir atau mukmin? Kafir. Kemudian yang ketiga, syirik. Syirik itu orang yang menyembah Allah, ini udah benar. Tapi ditambah, digabung, disekutukan, syirik digabungkan dengan Tuhan yang lain. Itu namanya syirik. Orangnya musyrik, hukumnya kafir. Yang keempat, nifak. Nifak itu orang yang mengaku Islam tapi hatinya kafir. Menyembunyikan kekafiran, menyamar jadi muslim. Jadi ini serigala berbulu domba atau penjahat bertopeng. Munafik. Ngaku Islam tapi sebenarnya nggak suka sama Islam. Ngaku Islam tapi suka bela orang kafir. Suka menekan orang Islam. Itu orang munafik. Ada atau tidak yang begitu? Di zaman Nabi ada enggak? Ada, apalagi sekarang. Di zaman Nabi aja ada. Kalau ada orang munafik atau ketahuan ada ciri-ciri munafik, itu Umar langsung bilang, "Ya Rasul, izinkan saya memenggal orang ini." Memenggal leher munafik ini. Itu ada Umar, masih ada orang munafik, tapi takut sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang enggak ada Umar. Orang munafik sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Jadi sebenarnya kafir gitu. Tapi kita enggak mengkafirkan perorangan ya, umum, secara umum. Enggak boleh perorangan, si fulan enggak. Secara umum saja. Ya mudah-mudahan Allah beri hidayah. Itu namanya munafik. Perbuatannya nifak, orangnya munafik. Itu semuanya kafir semua. Nah terus Yahudi sama Nasara masuk ke mana? Yahudi sama Nasara masuk ke mana dari empat ini? Syirik, ya. Agama kesyirikan. Mereka menuhankan Allah dan Uzair, Yahudi. Allah dan Ruhul Kudus sama Yesus, itu Nasara. Syirik. Menggabungkan Allah dengan yang lain. Makanya Islam itu datang dibawa oleh para nabi semuanya mengajarkan Tuhan cuma satu. Ateis salah, panteis salah, syirik juga salah. Nifak apalagi itu bunglon. Islam, tauhid.
Itulah yang benar. Kemudian yang kedua, kufur riddah. Kufur riddah ada berapa cabang, ranting. Nah ini yang nggak bisa dihitung, banyak. Dalam madhab Hanafi, ini dipelajari di kitab fikih, ahkamur riddah. Ya, silakan kalau antum belajar fikih nanti ada ahkamur riddah di belakang biasanya. Makanya kenapa nggak populer di masyarakat? Karena masyarakat nggak belajar fikih. Kalau belajar fikih biasanya cuma fikih wudu, sholat, puasa, haji, zakat, bubar. Bahkan baru sholat sudah bubar. Kapan mau sampai masalah riddah? Nggak akan sampai-sampai. Dan di khutbah Jumat pun jarang disampaikan, nggak berani orang menyampaikan, sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia awam jahil dari masalah riddah yang populer di kitab-kitab ulama. Populer. Sehingga sekarang ketika dipopulerkan oleh sebagian orang yang ingin kembali menghidupkan dakwah Nabi SAW, dituduh sebagai radikalis, teroris, Wahabi, ya, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang eksklusif, orang yang mengkapling surga, orang yang mengkafirkan kelompok lain dan seterusnya, berbagai tuduhan. Padahal itu semua madhab ada. Bahkan madhab yang paling rinci banyak sekali menyebutkan riddah itu Hanafi, madhab Hanafi. Sampai 300-an bentuk riddah. Susah ngafalnya. 3 aja kadang-kadang lupa, apalagi 300. Itu riddah banyak. Jadi kalau nggak tahu kita melakukan itu kafir. Kafir riddah. Apa itu riddah artinya? Murtad, keluar dari Islam. Udah Islam, keluar dari Islam, nggak asli. Kalau yang asli memang dari awalnya nggak Islam. Ini sudah Islam, keluar dari Islam. Tapi ada juga bisa dibagi dua. Riddah ada dua. Riddah sengaja, riddah nggak sengaja. Riddah sengaja memang benar-benar ganti KTP, ganti agama. Kenapa ganti agama? Mau nikah sama orang kafir. Tergiur oleh dunia, oleh ketampanan, oleh harta, oleh tahta. Akhirnya rela menanggalkan agama demi bisa menikah dengan orang kafir. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Ini namanya murtad sengaja. Murtad nggak sengaja, nah itu yang saya bilang banyak itu, 300-an. Tapi kemudian ada ulama lain yang meringkas, biar gampang diingat. Di hukum fikih misalnya fikih Syafi'iyah, ada di Matan Abi Syuja misalnya, itu sekitar berapa biji saja. Contoh sebenarnya, enggak pembatasan. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan 10 pembatal Islam. Itu ada semua di kitab fikih. Itu perkara fikih ya, bukan ilmu baru. Wah ini pemahaman Wahabi ini. Gimana Wahabi? Itu ada di kitab fikih semua. Riddah ya, 10 yang populer. Kenapa dikumpulkan 10? Itu yang paling sering terjadi dan induk dari yang lain-lain. Artinya yang lain itu kembali ke situ. Kemudian muharramat yang kedua bid'ah. Bid'ah ada 2. Mukaffirah, ghairu mukaffirah. Mukaffirah apa? Yang menyebabkan kekufuran. Apa contohnya? Seperti Jahmiyah yang menganggap Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Sama aja Allah nggak ada. Kafir. Seperti Qadariyah gulat. Qadariyah yang ekstrim, yang meyakini nggak ada takdir. Bahkan sampai mengatakan Allah nggak tahu sebelum saya melakukan. Kafir, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti Syiah, Rafidhah, yang meyakini Abu Bakar kafir, Umar kafir. Mereka lah yang kafir. Berani mengkafirkan sahabat. Orang yang ditempa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang ghairu mukaffirah banyak. Nah perinciannya ada 72 aliran sesat dalam masalah bid'ah. Itu pun yang besar. Yang kecil nggak terhitung. Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Banyak. Kemudian
Yang ketiga maksiat. Maksiat itu ada kabair, ada sogoir. Kabair itu artinya apa? Dosa-dosa besar. Sogoir dosa-dosa kecil. Dari kata kabir sama sogir. Dosa besar ada berapa? Ulama dulu beda pendapat. Ada yang berpendapat 7. Itu tidak tepat. Kata Ibnu Abbas 70 lebih dekat kepada kebenaran daripada 7. Akhirnya Imam Ad-Dahabi mengumpulkan 67 dosa besar. Ini ijtihad dari Imam Ad-Dahabi. Dari mana ini kesimpulan ini? Dari dalil-dalil yang ada. Apa dawabitnya, apa patokannya? Patokannya setiap dosa yang divonis neraka, yang diancam dengan hukuman di dunia, yang dilaknat, yang pokoknya segala macam kriteria, maka itu termasuk dosa besar. Kemudian ternyata dikumpulkan dalil-dalil sekitar 67. Imam Ad-Dahabi. Ada imam yang setelahnya lagi, itu Ibnu Hajar Al-Haythami mengumpulkan 476. Yuk, kapok antum. Gimana ngapalnya? 67 aja susah dihafal. Jadi itu semua harus kita tahu biar kita nggak terjerumus. Jadi dosa besar banyak ternyata, Masya Allah. Sebanyak itu dan kita nggak ada tahu satu pun gitu, Masya Allah. Ya intinya itu harus dipelajari memang, dipelajari. Terus gimana nih sebanyak ini 400 lebih? Insya Allah kalau kita paham yang 67 Ad-Dahabi itu, yang 467 bisa masuk semua. Karena itu perincian saja. Misalnya Imam Ad-Dahabi bilang dolim, nah sudah kedoliman dirinci ini macam-macam, banyak. Nah kemudian setelah itu sogoir, dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa kecil? Dosa kecil itu yang dilarang oleh Nabi tapi tidak diberi ancaman. Itu dosa-dosa kecil. Dan jangan meremehkan dosa kecil walaupun kecil, karena tidak akan disebut kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak disebut dosa besar kalau diikuti dengan taubat. Itu muharramat. Kok jadi nyambung ke situ ya? Kemudian ya intinya dulu di zaman Abu Bakar ya, had zina, khamr, minum khamr itu beliau tegaskan, beliau tetapkan 40 cambukan. Kenapa? Karena dia takzir. Takzir itu harus di bawah had. Had itu berapa? Had itu paling minim adalah 80 cambukan. Apa itu had yang 80? Iftira atau ittiham, menuduh tanpa bukti. Jadi menuduh orang berzina, mana buktinya? Nggak ada, dicambuk 80 kali. Yang nuduh itu, yang nggak punya bukti, itu dicambuk berapa? 80 kali. Nah itu had ya, hudud yang paling rendah itu 80 cambukan. Maka selain yang disebutkan dalil tentang hukuman berapa kali, maka harus di bawah 80. Sehingga Abu Bakar menetapkan 40. Namun berkembang berikutnya ya. Kemudian perkaranya sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, maka manusia pun terus membujuk beliau untuk membahas masalah ini. Akhirnya beliau mengumpulkan manusia, minta musyawarah, minta pendapat mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat. Nih, lihat cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Memang nggak main-main ini, pemuda cerdas Ali bin Abi Thalib. Beliau berpendapat, man sakara hudi hada. Siapa yang mabuk, dia akan mengigau. Ya kan? Orang mabuk mengigau. Wa man hada iftara. Siapa yang mengigau, dia akan berbohong, akan berkata tanpa bukti. Dia akan bisa menuduh tanpa bukti. Namanya juga ngigo. Iftira berarti. Maka kata Ali, fa'ara alaihi haddul muftari. Aku berpendapat atasnya hukuman orang yang menuduh tanpa bukti, muftari. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya disepakati oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Maka sejak saat itu berlakulah hukuman orang yang minum khamar dicambuk 80 kali.
bagi orang yang merdeka. Kenapa saya katakan merdeka? Karena kalau belum merdeka itu hukumannya setengah. Siapa yang belum merdeka? Budak, bukan yang dijajah, budak. Jadi kalau jadi budak enak, hukumannya cuma setengah. Ya, mau jadi budak, hukumannya setengah. Pilih mana? Pilih nggak dihukum. Pilih nggak berbuat salah. Ya. Jangan milih-milih hukum yang ringan. Pilih nggak bermasalah. Ya, intinya kesimpulannya begitu. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, innal khulafa ar-rasyidin qadu bi tadmini sunnah. Khulafa ar-rasyidin, ya, khalifah yang 4, mereka menetapkan, menghukumi adanya tadmin, jaminan bagi sunnah para buruh. Jaminan, ya. Artinya kalau ada sesuatu ada jaminan. Qala Ali radhiyallahu anhu, la yasluh annas illa dalik. Tidak bakal bagus bagi manusia kecuali hal itu. Artinya sunnah itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Harus ada yang namanya para buruh, itu harus ada. Dan harus ada jaminan, karena kalau tidak bisa jadi nggak ada orang mau jadi buruh, akhirnya ya kehidupan terbengkalai. Wajhul maslahat, dan sisi kemaslahatannya di dalamnya adalah bahwasanya manusia mereka memiliki kebutuhan kepada para buruh. Wal ghalib, dan umumnya alaihim tafrid, mereka ada peremehan terhadap mereka fi ainil amti'ah, pada barang-barang yang berharga. Falau lam yatmanu ma'a masil hajah, seandainya tidak ada jaminan padahal sangat dibutuhkan, ilaihim, kepada mereka, lafdhu dzalika ila ahadi amrain, hal itu akan mengantarkan kepada dua hal. Yang pertama, imatarkil istina bil kulliyah, akan ditinggalkan produksi secara total, tidak ada industri. Wa dzalika syaqun 'alal khalq, dan itu tentu sangat berat bagi makhluk. Yang kedua, wa imma an ya'malu wa la yatmanu bidakwahumul halak, dan yang kedua bisa jadi mereka tetap bekerja tapi tidak ada jaminan atas klaim mereka tentang kerusakan. Fatadi'ul amwal, maka akan terbuang, tersia-siakan harta. Wa tatatarraqal jinayah, khianah, akan terjadi pengkhianatan. Fakanatil maslahat tadmin, maka maslahat menuntut adanya jaminan. Hada makna qaulihi la yaslun nas illa dzalik. Ini makna perkataan Ali tadi, tidak akan soleh, tidak akan pas kehidupan manusia tanpa itu. Kemudian masalah mursalah yang keempat, contoh. Yajuzu qatlul jamaah biwahid. Bolehnya membunuh jamaah gara-gara satu orang. Jadi gimana itu? Kalau ada A membunuh B, B mati dibunuh oleh A, maka apa hukumannya si A? Hukuman bagi si A apa? Kisos, ya. Kisos itu apa? Dibunuh. Itu salah satu pilihan, ya. Jadi dikembalikan kepada wali dari si mayit, minta apa gitu. Pilihan antara kisos, dibunuh berarti, atau diat, ditebus. Berapa tebusan orang dibunuh? 100 ekor onta. Ya, sekarang nggak ada onta, di harganya berapa? Kemudian kalau nggak diat, maka dimaafkan. Boleh memaafkan. Jadi kalau 1 lawan 1. Nah sekarang kalau ada 1 orang dikeroyok 10 orang sampai mati. Karena di sekolah ada begitu, ya kan? Kasus belum lama. Bagaimana ada 1 orang dikeroyok banyak orang? Gimana dalam Islam? Mau dikisos, masa satu orang mati dikisos 10 orang. Padahal tujuan dari kisos apa? Melindungi nyawa aslinya. Lah ini malah dibunuh banyak sekali. Tapi akhirnya ya berlaku hukum di kalangan salaf dulu, tetap bisa dibunuh semuanya kalau memang maslahat menuntut hal itu. Kembali kepada maslahat. Ya, kembali kepada maslahat. Kemudian yang kelima.
iqamatu imamin lil muslimin, menegakkan kepemimpinan bagi kaum muslimin, muqallid, orang yang taklid, inda faqdil mujtahid, kalau tidak ada ahli ijtihad sama sekali. Jadi di suatu waktu tidak ada mujtahid sama sekali. Jadi semua orang itu muqallid. Muqallid itu ahli taklid. Antum mujtahid apa muqallid? Hah? Antum mujtahid apa muqallid? Muqallid ya. Mujtahid itu ulama yang bisa beristimbat sendiri dan bebas dari ikatan siapapun. Dia hanya terikat dengan al-haq, nggak terikat dengan orang. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin itu asalnya siapa? Ahli ijtihad. Jadi yang berhak jadi presiden itu mujtahid. Tapi apa yang terjadi sekarang? Siapa pemimpin sekarang? Muqallid apa mujtahid? Muqallid. Padahal ada mujtahid enggak? Masih ada. Tapi yang dipilih muqallid. Nah itu tanda kerusakan zaman. Nabi mengingatkan ya, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mengangkat ilmu sekali cabut. Ya, min suduril ulama, dari dada-dada ulama, enggak. Ilmu dicabut gitu aja enggak. Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa ulama. Dicabut nyawanya, maka ilmu pun mati bersama ulama itu. Jadi kalau ada seorang alim yang hafal 1.000.000 hadis seperti Imam Ahmad, meninggal Imam Ahmad, 1.000.000 hadis ikut terkubur. Ya, begitu. Setiap orang alim meninggal berkurang ilmu, berkurang. Kecuali ada ahli warisnya. Orang yang mewarisi ilmunya, bukan warisi hartanya. Anaknya belum tentu. Pokoknya punya murid yang mewariskan ilmu, masih bisa bersambung. Tapi di akhir zaman, kata Nabi, dicabut ilmu itu dengan habis para ulama. Falamma lam yaqau aliman, sampai ketika tidak tersisa lagi satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, atau ru'usan juhala. Maka orang pun menjadikan pemimpin mereka orang-orang jahil. Nah itu sekarang. Negara mana yang pemimpinnya ahli ijtihad? Amerika? Korea? Enggak, ini bicara negara Islam. Negara Islam, negara mana yang pemimpinnya ahli ijtihad? Enggak ada. Rata-rata muqallid. Bahkan jauh dari ilmu Islam. Banyak. Kenapa jauh dari ilmu Islam? Karena sibuk mikirin politik. Gimana caranya menang lagi gitu. Jadi enggak sempat belajar Islam. Mungkin dulu pernah belajar Islam, udah lupa juga. Enggak pernah di murojaah. Boro-boro murojaah. Baca Quran aja belum tentu. Sibuk dengan politik. Itu yang akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Asalnya enggak boleh ya. Pemimpin kok enggak bisa ijtihad. Harus bisa ijtihad. Nah tapi kenyataan enggak ada. Satu negara di sensus semua. Mana ahli ijtihad? Enggak ketemu. Ya sudah, terpaksa. Ya. Dalam kondisi terpaksa maka diangkatlah orang yang muqallid. Tapi muqallid yang paling berilmu harusnya gitu. Itu kalau masih mengikuti apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, manukila an Malik, apa yang dinukil dari Imam Malik, min jawazil habs fil tuham, tentang bolehnya penjara dalam tuduhan. Dari sebagian sahabat Malik tentang bolehnya memukul, bahkan pukulan dalam tuduhan. Li'annahu qad tata'addara iqamatal bayyinah, karena bisa jadi dia tidak bisa memberikan bukti. Jadi kalau orang menuduh tanpa bukti itu dipenjara. Menuduh tanpa bukti dipukul. Ada hukuman yang begitu juga. Itu juga diberlakukan karena masoleh mursalah. Kemudian yang ketujuh, apabila baitul mal kosong, nggak ada duit, wazadat hajatul jun, sementara kebutuhan untuk tentara banyak bertambah,
Baitul malnya habis, baitul mal bendahara negara habis, APBN habis. Falil imam, maka bagi imam boleh untuk menugaskan orang-orang kaya, ya, mayarahu kafian, yang dia anggap cukup. Jadi dipungut pajak. Nah, pajak menjadi boleh ketika kondisinya seperti itu. Tapi itu kondisi terdesak, bukan dari awal sudah pakai pajak terus. Filhal, dan dalam kondisi itu saja. Nanti kalau sudah tercukupi nggak boleh lagi pajak. Kemudian yang ke-8, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa bagi imam boleh menghukum dengan harta, tuh denda. Jadi sebagian ulama membolehkan hukuman dengan denda, walaupun itu bukan ijma, ya. Banyak juga ulama yang mengatakan hukuman denda itu tidak boleh sama sekali. Hukuman itu tidak ada hukuman denda. Dalam Quran, hadis nggak ada hukuman denda. Maka sebagian ulama berpijak dengan itu, nggak ada hukuman denda. Jadi misalnya ada sampai melarang, kalau aturan pondok dilarang bawa HP. Barang siapa yang ketahuan bawa HP, HP akan disita menjadi hak pondok. Nah, itu termasuk hukuman dengan harta. Sebagian orang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita tengok sebagian ulama dulu ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kita anggap selesai, ya. Contoh-contoh saja sudah cukup insyaallah. Nanti pertemuan yang akan datang masuk aslul khamis, prinsip yang kelima. Tidak ada. Alhamdulillah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.